inspirasi Quran sesi pertama 15 menit sambil menunggu Ustaz Fakhrul Razi nanti juga akan melengkapi motivasi Quran kita di tempat ini insyaallah. Kepada Ibunda kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hati-hatinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pasti dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa bertemu di sini, berkumpul di tempat yang mulia ini. Insya Allah akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat mari kita sama-sama bacakan kehadiran Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan salawat yang senantiasa mengisi hari-hari kita, mengisi lisan kita setiap hari, akan memberikan kita syafaat kelak di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan bagi yang belum kenal, nama saya Dahlia Andayani. Memang kalau dari namanya tidak berbau-bau Islam ya, bukan namanya Aisyah, Fatimah, Zainab, ya namanya Dahlia Andayani. Karena memang saya terlahir di keluarga yang mungkin bisa dibilang biasa-biasa saja ya. Bukan dari kalangan pondok pesantren. Kedua orang tua saya bukan dari penghafal Al-Quran juga ya, bukan juga dari keluarga yang ilmu agamanya tinggi. Bahkan ibu saya sudah almarhumah itu beliau tidak bisa membaca. Tapi alhamdulillah berkat beliau itu semasa hidupnya rajin sekali bersedekah. Jadi hari-hari beliau itu dia menghidupi anak-anak yang kurang mampu di kampung kami tanpa pernah cerita ke siapapun. Jadi dulu ibu saya itu di kampung tempat saya tinggal itu jualan beras, ya, jualan beras. Jadi kalau ada yang datang orang yang tidak mampu itu membawa apapun selalu diterima. Misalnya dia sudah petik cabai, itu nanti cabainya ditukar dengan beras. Saya selalu ingat, ibu saya selalu bertanya kepada anak kecil yang membawa apapun itu, kamu sudah makan nak? Kalau dia belum makan, ini sudah siang. Ibu saya pasti akan masuk ke dalam, memberikan makan dan memberikan uang untuk anak tersebut. Siapapun itu yang ibu saya tahu itu anak berkekurangan. Jadi mungkin ya, kalau saya pikir wasilah itu yang dilakukan oleh ibu saya, karena beliau sangat penyayang terhadap anak yatim dan orang yang tidak mampu. Beliau rajin bersedekah, itu ibu saya. Kalau bapak saya itu juga beliau hari-harinya seorang mantri. Ya, seorang mantri atau kalau kita sebut sekarang perawat, ya, perawat. Bahkan bapak saya itu dari 11 bersaudara hanya satu yang bisa mengaji, yaitu bapak saya. Sedangkan saudaranya yang lain itu tidak mengaji. Ya, saya kalau dengar cerita bapak saya dulu, bapak saya sama almarhum bapaknya minta untuk masuk pondok pesantren. Saya pengen masuk pondok pesantren, pengen bisa ngaji, kata bapak saya. Tapi bapaknya melarang. Ya, bapaknya bilang, kamu mau pondok pesantren, mau ngaji, mau jadi apa? Nah, itu kakek saya seperti itu. Jadi keluarga kami memang berasal dari keluarga biasa-biasa saja. Ya, tapi alhamdulillah sekarang beliau dikaruniai cucu-cucu yang bisa insya Allah meringankan azab kubur dan nanti ketika dihisab di akhirat nanti ya, amin. Nah, saya sendiri ini seorang ibu yang sejatinya saya itu bukan murni ibu rumah tangga, bukan sehari-hari hanya di rumah saja, tapi saya
bekerja. Ya, pekerjaan saya juga bukan pekerjaan yang dibilang mudah ya, karena saya seorang dosen dan juga mengelola apotek. Jadi saya sejak masih muda sebelum menikah saya sudah di apotek, saya sudah punya apotek dan berpraktek di sana. Nah, bayangkan ketika semua itu, ketika sudah menikah dan Allah menitipkan anak yang spesial seperti ini dengan semua yang saya sudah dapatkan ya, baik dari segi materi saya sudah merasa cukup sebelum saya menikah, karena saya sudah bisa usaha sendiri. Saya apotekernya, saya juga pengelola apoteknya. Jadi Allah sudah berikan saya banyak sekali kenikmatan. Orang tua saya juga sangat memperhatikan apa kebutuhan saya. Apapun yang saya inginkan, orang tua selalu memberikan. Sekolah saya juga alhamdulillah. Saya dari sekolah SD, SMP, SMA selalu juara 1. Ranking saya selalu juara 1. Begitu juga ketika saya masuk di sarjana farmasi, saya lulus dengan predikat cum laude. Dan masuk apoteker saya lulusan terbaik tahun 2005 saat itu. Jadi semua akademik saya baik, dari segi ekonomi baik, semuanya baik. Tapi ketika saya dititipkan seorang anak yang spesial, itu yang pertama terlintas di pikiran saya adalah, ya Allah, ini saatnya. Ini saatnya. Saya tidak protes sama Allah, kenapa saya ya Allah? Saya kan ini sudah apa istilahnya, nggak ada keturunan kami yang dari atas ke bapak saya maupun ibu saya itu yang mengalami kondisi seperti kakak Naja ini. Tapi ketika mendapati kenyataan seperti itu, malah yang terpikir saat itu, ya Allah, ini saatnya Kau berikan hamba ujian. Karena selama ini hidup hamba terlalu enak, apa-apa mulu. Kalau orang dulu butuh belajar sekeras-kerasnya untuk dapat hasil yang baik. Kalau saya belajar biasa-biasa saja, sudah dapat hasil terbaik. Nah, ketika Allah menitipkan anak seperti ini, itu yang terpikir di benak saya. Ini waktunya saya diuji oleh Allah. Jadi saya tidak pernah mengeluh kepada orang lain. Saya tidak pernah mengeluh sama suami, juga tidak pernah, sama orang tua saya juga tidak pernah. Saya berpura-pura kuat. Saya pura-pura kuat. Saya pura-pura tidak memikirkan bagaimana kondisi anak dan Naja, bagaimana masa depannya. Saya pura-pura. Padahal di dalam hati saya itu saya menangis, saya khawatir, saya takut bagaimana nanti seandainya saya tidak bisa menjalani amanah ini. Bagaimana nanti mengurusnya kalau dia sudah besar. Ada ketakutan-ketakutan seperti itu. Tapi Masya Allah, yang saya syukuri sampai sekarang ini adalah saya tidak lari kepada orang lain, tetapi saya lari kepada Allah. Saya selalu menangis, ya Allah, beri saya kekuatan, ya Allah. Ujianmu ini terlalu berat bagi hamba, ya Allah. Tolong berikan ujian ini kepada saya, ya Allah. Karena namanya kalau anak kita sakit, seolah-olah kita mau ambil sakitnya, ya kan? Anak kita demam, aduh kenapa nggak saya aja yang demam? Anak saya sakit apa, kenapa tidak saya saja? Kenapa anak saya? Jadi ujian kalau ditimpakan kepada anak, itu kita sebagai ibu rasanya sakit sekali. Ya Allah, memikirkannya seperti apa? Ya itu yang saya kembali lagi kepada Allah. Kalau saya tidak kuat, ya Allah, kuatkan saya, ya Allah. Berikan saya kesabaran, ya Allah. Saya butuh pertolongan-Mu, ya Allah. Itu terus. Itu saya gunakan sebagai zikir. Saya tidak tahu kalau bahasa Arabnya apa berzikir seperti itu. Saya selalu, ya Allah, tolong saya, ya Allah, tolong saya, ya Allah, kuatkan saya, ya Allah. Setiap kali saya mendapati kesulitan ketika mengurus anak dan Naja, banyak sekali pengorbanan yang saya lakukan terhadap kakak Naja ini. Mulai dari waktu
berpisah dari keluarga besar, membawa kakak Najah terapi. Dari segi materi, uang-uang yang saya peroleh dulu ketika saya belum menikah itu habis semuanya untuk kakak Najah. Tapi saya tidak pernah hitung itu. Saya ingin anak saya sehat. Hari-hari kakak Najah ketika di rumah sebelum saya bawa terapi itu saya selalu mendengarkan Al-Quran. Tetapi ketika saya pergi ikhtiar ke Solo, saya merasa lemah. Artinya apa? Saya tidak melibatkan Allah ketika saya pergi terapi. Saya tuh terlalu percaya diri. Wah, ini pasti bisa. Kalau saya terapi sehari 2 kali, sehari 3 kali, pasti kakak Najah bisa sembuh. Ya, karena Allah sudah mengatakan setiap ada penyakit pasti ada obatnya. Jadi saya tuh percaya diri pergi gitu, jarang berdoa, jarang lagi mendengarkan murotal. Jadi saya fokus dengan terapi. Bangun tidur saya siapkan Najah pergi terapi jam 8 sampai jam 10. Balik lagi sebentar kakak Najah istirahat, nanti balik lagi ke klinik jam 2. Jadi semua terapi saya ambil. Begitu rakusnya saya dengan terapi supaya melihat kakak Najah ini baik. Tapi saya lupa bahwa apapun yang kita lakukan, usaha apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak melibatkan Allah, pasti kita akan kecewa kalau hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Akhirnya seperti itu. Kakak Najah sudah terapi, tiba-tiba langsung drop lagi dari awal perjuangan. Dia lemah lagi seperti bayi pada umumnya. Saya kaget, ini kenapa begini lagi? Tadinya sudah bisa jalan pakai tongkat, kok sekarang nggak bisa lagi. Terus menerus seperti itu. Sampai akhirnya saya mendapat hikmah di balik semuanya. Ya Allah, saya langsung menangis. Ya Allah, ternyata saya salah. Saya terlalu percaya diri. Saya lupa melibatkan Allah. Saya lupa bahwa tugas kita sebagai manusia itu hanya taat, hanya ikhtiar saja. Nanti hasilnya Allah yang akan memberikannya. Seiring perjalanan waktu, alhamdulillah kakak Najah kenalan dengan seorang anak yang cerebral palsy juga. Beliau hafal Al-Quran. Nah, dari situ Najah mulai termotivasi. Saya waktu di klinik itu ada diberitahu sama ibu-ibu teman saya terapi. Oh, Mama Najah katanya, itu lihat anak di sebelah situ yang lagi terapi. Iya, kenapa itu anaknya dari Bandung. Dia hafal Quran katanya. Nah, waktu itu saya langsung kaget. Kok bisa ya hafal Quran? Jadi sebelumnya saya tidak tahu kalau semua orang tuh bisa hafal Quran termasuk kondisi yang seperti ini. Saya tidak tahu. Saya pikir harus dia pintar, harus dia punya orang tua yang hafizah, harus dia masuk pondok pesantren, itu yang terpikir. Jadi saya bilang itu anak kelihatan sama seperti Najah gitu. Jadi sampai rumah saya berpikir, ya Allah, ternyata ada anak seperti kakak Najah yang hafal Al-Quran. Kemudian pertemuan di hari kedua, tiba-tiba saya mendengar suara Al-Quran di tempat terapi itu. Ada suara Al-Quran gitu. Terus saya keluar, ternyata Mas Fajar itu terapi sambil mendengarkan speaker murotal. Langsung saya teringat lagi, kakak Najah dulu sering dengar murotal, sering dengar speaker gitu. Berarti anak itu menghafal juga dengan pendengaran gitu. Akhirnya karena penasaran, saya dekatilah ibunya. Saya dekati ibunya, saya tanya bagaimana hari-hari Pak Mas Fajar di rumah, bagaimana cara mengajarkannya gitu. Jadi saya pura-pura dekat lah sama ibunya, karena saya pengen tahu, saya juga pengen punya anak seperti anaknya. Jadi saya meniru apa yang dilakukan. Ini betul kenyataan. Saya minta izin, Bunda, saya bilang, bolehkah saya bawa Najah ke rumah gitu? Oh boleh Bunda, main saja ke rumah sore saya di rumah. Akhirnya saya bawa Najah ke situ, ke rumahnya Mas Fajar itu. Ternyata betul, Mas Fajar itu lagi duduk setel komputer dan lagi mendengarkan Al-Quran. Saya tanya sama ibunya, Bunda, gimana caranya mengajarkan Mas Fajar menghafal Quran? Saya nggak ngajarin Bunda, katanya tuh. Mas Fajar hanya dengar saja, terus nanti dia setoran sama ustadznya.
Loh kok sama? Saya bilang sama kakak Naja juga sering mendengar Al-Quran. Akhirnya itulah saya praktekkan di rumah, caranya dengan memperdengarkan. Cuma saya nggak tahu gimana caranya menyimak hafalannya. Saya hanya setelkan terus 30 juz, tidak ada metodenya. Jadi diperdengarkan, kalau misalnya sudah capek saya lanjut lagi. Jadi tidak ada metode untuk yang saya gunakan untuk kakak Naja ya. Kemudian saat kakak Naja usia 8 tahun itu baru kakak Naja pengen hafal Al-Quran. Dan itu juga kejadiannya setelah saya betul-betul merasa pasrah, ya, pasrah dengan takdir Allah. Jadi ikhlas menerima, ya Allah saya sudah ikhlas menerima apapun yang Allah takdirkan kepada hamba. Hamba ikhlas menerima. Di saat punya hati seperti itu, Allah bukakan jalan. Tiba-tiba kakak Naja pengen menghafal Al-Quran gitu. Nah masalahnya tidak berakhir sampai di situ. Masalahnya kalau kita masukkan kakak Naja ke pondok, kakak Naja tidak bisa. Saya mencarikan tempat untuk mengaji, 3 tempat. Itu 3-3-nya itu menolak, ya. Jadi kalau kita punya anak ditolak sama tempat mengaji karena alasan apapun, itu kita jangan berkecil hati. Allah punya 1001 cara untuk membukakan jalan kepada kita. Alasan penolakannya karena Naja tidak bisa membaca, karena Naja tidak bisa menulis, karena Naja tidak bisa membuka mushaf sendiri. Itu alasannya kakak Naja tidak terima untuk menghafal Al-Quran gitu. Itu juga tidak menjadi halangan bagi saya, ya. Ini adalah suatu anugerah bagi saya ketika anak mau menghafal Al-Quran. Sekarang kita sebagai orang tua bagaimana caranya? Terbatas, kita mengaji juga pas-pasan gitu. Ada ilmu Al-Quran yang kita punya, gimana caranya gitu. Yang minta sama Allah, berdoa sama Allah, memohon supaya Allah bukakan jalan. Akhirnya satu persatu Allah bukakan jalan. Ada ustadz yang mengatakan, Bunda, kalau mau menghafal Al-Baqarah, itu Bunda jangan perdengarkan semua Al-Baqarahnya. Nah, kelirunya saya, Bunda, dulu ketika kakak Naja sering mendengar murokat, itu tidak saya kontrol apa yang didengar. Artinya dia mutar terus 30 juz. Kadang 3 hari dari juz 1 sampai juz 30 selesai. Saya balik lagi, juz 1 lagi, juz 30, begitu seterusnya. Tapi ternyata ketika kita mau proses hafalan, kita harus buat target. Misalnya anak kita mau menghafal 1 hari itu 1 ayat misalnya. Jadi yang kita setelkan itu 1 ayat berulang-ulang. Nah kebetulan kakak Naja waktu itu saya setelkan berulang-ulang 1 halaman sampai dihafal. Saya tidak tahu berapa kali mutar, atau 10 kali, atau 20 kali, atau 30 kali. Saya tidak hitung. Yang penting targetnya 1 hari 1 halaman yang saya perdengarkan. Dan perintahnya pun bukan untuk dihafal, untuk didengarkan saja. Jadi kakak Naja dengar saja yang halaman ini. Nanti kalau sudah selesai, Mama simak ya apa yang kakak Naja dengar. Alhamdulillah dalam waktu 10 bulan kakak Naja bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz. Dan di tempat mengaji yang tinggal menolak kakak Naja itu, sekarang santrinya belum ada juga yang selesai 30 juz. Ya, tidak ada, baru sampai 10 juz atau begitu ya. Dan mungkin dulu kemarin terakhir saya pergi ke, dia pengen mengundang kakak Naja. Jadi salah satu tempat yang pertama kali saya datangi yang menolak kakak Naja itu, dia menghubungi saya pengen mengundang kakak Naja, katanya kasih motivasi ke santrinya. Mungkin dia lupa saya dulu orang tua yang ditolak oleh kakak Naja.
Karena waktu itu saya tidak bawa kakak Naja. Waktu saya daftarkan saya cari sendiri, saya jelaskan anak saya pakai kursi roda, begini-begini kondisinya, oh nggak bisa. Nah akhirnya kemarin undang kakak Naja untuk datang memberikan motivasi di pondoknya, di tempat pengajinya gitu. Qadarullah saat itu kakak Naja ada jadwal di Jakarta, jadi belum bisa kakak Naja hadir di situ. Nah, pelajarannya di sini yang ingin saya bagikan adalah bahwa sebenarnya kita semua di dunia ini sedang menjalani ujian dari Allah. Semuanya kita, mau kita anak kita sehat-sehat ganteng-ganteng itu juga ada ujiannya. Ujiannya apa? Ya anak kita nggak mau nurut kalau disuruh ngaji. Baru ngaji setengah halaman sudah ngabur lari ke sana kemari. Nah ujiannya di kakak Naja apa? Ya mungkin ujiannya banyak di kakak Naja ini adalah kita lebih banyak mengeluarkan energi, tenaga kita untuk membantu kakak Naja. Tapi beliau alhamdulillah sudah mandiri. Masalah sholatnya sudah mandiri, hafalannya juga sudah mandiri. Jadi sebenarnya tidak masalah kita dititipkan anak spesial atau anak biasa sama Allah. Tidak masalah. Malah kalau anak yang spesial yang kita ya mungkin bunda-bunda di sini punya anak atau punya ponakan yang spesial. Sering-sering didekati bunda anak-anak spesial, anak-anak berkebutuhan khusus itu. Karena apa? Karena anak-anak seperti itu masuk surga tanpa hisab. Di dunia saja kita lihat mungkin niatnya wah kok anaknya ini anak ini begini. Tapi itu dia makhluk surga, pasti akan masuk surga. Kalau kita yang merasa kita baik belum tentu. Jadi kalau kita di Mekah sana, kalau kita bawa anak-anak berkebutuhan khusus, misalnya apapun itu, mau dia autis, mau dia Down syndrome, mau dia ADHD, cerebral palsy, itu semua kita pasti dipeluk sama orang-orang yang paham. Jannah katanya. Karena apa? Orang tuanya pasti masuk surga kalau dia sabar merawatnya. Sabar saja merawatnya. Tunggu surga akan kita dapatkan. Itu kemuliaan salah satu Allah titipkan anak yang berkekurangan. Jadi kita sebagai manusia itu harus banyak-banyak empati. Kenapa? Bersyukur. Allah titipkan kita anak-anak yang normal. Banyak bersyukur. Kalau dititipkan anak yang menurut kita sakit-sakitan, sabar. Karena apa? Orang yang dititipkan anak yang normal belum tentu masuk surga. Kenapa? Karena tergantung nanti kesolehan anaknya. Bisa tidak kita didik menjadi anak soleh. Tapi kalau anak berkebutuhan khusus, tidak pintar pun, tidak menghafal Al-Quran pun, pasti akan membawa kita masuk ke surga. Karena ketika anak-anak itu akan dipanggil oleh Allah masuk surga, dia tidak mau. Dia ingat mana ibunya, mana ayahnya yang setiap hari merawat dia. Dipanggillah kita, tanpa kita ditanya apa amalanmu, apa yang kamu lakukan di dunia, kebaikan-kebahagiaanmu apa. Kita nggak ditanya, hanya ikut nebeng saja di anak kita yang menurut kita kekurangan dari mata kita. Padahal kalau kita tahu ya, semua kelemahan yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia, pasti di situ Allah berikan kelebihan. Kelebihan anak-anak yang berkebutuhan khusus, Down syndrome misalnya, dia tidak pernah punya hati iri dengki.